سكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة تنجينا من عذاب أليم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para hadirin jamaah salat subuh Masjid Nurul Qiyam yang dirahmati Allah, wabil khusus para alim ulama, para asatidz dan takmir serta pengurus masjid. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita diberikan kesehatan, kesempatan, kemauan untuk bisa memenuhi panggilan Allah Ta'ala, menunaikan hak-haknya, menyelesaikan kewajiban kita, seraya terus berusaha dengan sungguh-sungguh meningkatkan kualitas iman dan Islam kita. Hari yang ke-29 ini merupakan hari yang insya Allah belum berakhirnya ibadah siam kita, karena banyak di antara kita juga yang berharap supaya besok itu sudah Idul Fitri. Tidak usah khawatir, karena hari datangnya Idul Fitri itu insya Allah akan bersamaan dengan semua umat yang ada di dunia. Tidak akan ada perbedaan. Jatuh pada tanggal 1 Syawal 1446 Hijriah. Betul ya? Lah kapan itu? Ono sing berharap besok, tetapi kemudian ada juga yang sudah menetapkan tanggal 31 Maret. Jadi kita masih akan melanjutkan satu hari puasa lagi, yaitu esok hari. Mudah-mudahan puasa kita, sholat kita, rukuk sujud kita semuanya didengar, diterima, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sempat error atau agak confused, kenapa PP Muhammadiyah misalnya yang sebelumnya sudah mengedarkan kalender Hijriah global tunggal, hari Idul Fitri untuk tahun ini itu tanggal 30 Maret 2025, lalu ada maklumat yang menetapkan tanggal 31 Maret. Padahal kalender Hijriah global tunggal itu sudah beredar, tapi belum ada maklumat memang bahwa kapan itu 1 Syawal 1446 Hijriah. Kalau kalendernya beredar, tapi maklumat belum. Nah, maklumat baru pada menjelang Ramadan, sehingga sempat menimbulkan kegaduhan. Banyak yang menduga dan bahkan nyinyir bahwa ini Majelis Tarjih PP kok inkonsisten, tidak konsisten.
Sebenarnya enggak. Di dalam keputusan para ulama falak dunia tahun 2016 di Turki, yang diantaranya akan bersepakat untuk menetapkan penggunaan kalender hijriah global tunggal, itu ada klausul yang menyatakan bahwa jika tinggi hilal ketika terjadi ijtima atau konjungsi itu masih minus di bawah ufuk, sehingga hilal itu ihalatul ru'yah, mustahil untuk diru'yah, atau hilal ghairu wujudiha, belum berwujud, wujud hilal tidak terjadi, maka keputusan untuk penetapan kapan memulai Ramadan atau beridul fitri itu diserahkan kepada wilayah fakih masing-masing, yaitu setiap negara di mana umat Islam itu berada. Klausul ini tidak diketahui oleh umat. Nah, pada tanggal 29 Maret ini ijtima dari hasil semua kajian ilmu falak atau hisab hakiki, baik itu ilmu falak PBNU, kajian hisab dari Majelis Takjid Muhammadiyah maupun BMKG, rata-rata menunjukkan hasil yang sama. NU misalnya, di dalam kajian ilmu falak mereka dalam perhitungan hisab itu menunjukkan bahwa ijtima di seluruh wilayah Indonesia itu terjadi pada pukul 17.59.62 hari ini 29. Nanti masih terjadi ijtima, konjungsinya sore hari ya, tapi tetap sebelum guru kan. Berapa hasilnya dirilis -1, sehingga dikatakan dari kesimpulan itu ihalah ar-ru'yah, mustahil untuk bisa meru'yah. Jangankan -1, 3, 4 plus 3 plus 4 saja di atas ufuk seringkali tidak terlihat. Kemudian BMKG merilis hasil ketika ijtima terjadi di wilayah Indonesia bagian barat sama, yaitu pukul 17.59 detik. Di wilayah kita malah pukul pukul 18 jam 6 ya, itu 59. Hasilnya sama, -2 derajat di bawah ufuk. Muhammadiyah sama, pada pukul 17.59 detik itu hilal di bawah ufuk -1. Jadi diru'yah kayak apa saja dengan metode apapun, jangankan di bawah ufuk, di atas ufuk kadang 2 derajat saja itu masih tidak bisa terlihat, sehingga ditetapkan wujud hilal belum ada, belum wujud hilalnya pada tanggal 29 Maret bertepatan dengan 29 Ramadan. Kalau belum wujud, hilal belum wujud, tidak mungkin kita besok beridul fitri, belum 1 Syawal. Sehingga yang dilakukan adalah istiqmal, menyempurnakan bilangan Ramadan dari 29 hari menjadi 30 hari. Jadi Ramadan kita tahun ini itu jumlahnya persis 30 hari, karena memang akhir Ramadan itu tanggal 29 yang rata-rata setiap bulan. Kan Nabi bilang, nahnu
kita ini ummatun ummiyatun, inna ummati ummatun ummiyatun. Sesungguhnya umatku itu umat yang ummi, la naktubu wa la naksib, tidak bisa tulis, tidak bisa hitung, tidak bisa baca. Asyahru, sebulan itu hakada wa hakada, sebulan itu kadang 29 hari, kadang 30 hari, nah, kan begitu. Fa'in humma, kalau tidak terlihat, zaman itu belum ada ilmu itu, belum ada ilmu matematika, umat masih ummi, belum bisa baca tulis, apalagi itu belum ada literasi. Cara termudah untuk bisa menetapkan hilal itu adalah dengan meru'yah bil ain, melihat secara langsung. Sekarang umat sudah tahu hitung-hitungan dan sudah pandai menghitungnya. Ilmu matematika sudah demikian canggih, ilmu astronomi sudah demikian canggih. Umat sudah tidak lagi ummi. Di dalam usul fikih itu ditetapkan al-hukmu yaduru ma'a illati. Hukum itu digunakan berdasarkan ilahnya atau sebabnya. Lek sebab hukum ada, hukum berlaku. Sebab hukum tidak ada, hukum tidak berlaku. Kenapa Nabi dan sahabat dulu itu meru'yah dengan mata telanjang, langsung melihat hilal dengan mata? Karena sebab hukumnya adalah umatnya ummi, belum ada ilmu yang bisa digunakan untuk menetapkan kapan mulainya Ramadan dan berakhir. Nah sekarang ilam atau sebab hukum umat yang ummi sudah tidak ada. Semua kalangan umat sudah punya ahli-ahli ilmu hisab, ilmu hitung, ilmu fisika, astronomi, semua sudah ada. Maka ilah hukum sudah tidak ada. Ketika ilah hukum itu sudah tidak ada, yang digunakan adalah bagaimana menetapkan Ramadan dan Idul Fitri menggunakan ilmu hisab. Jadi ini termasuk sunnah, bukan ghairu sunnah, termasuk sunnah karena menggunakan apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Di dalam surat Isra ayat 12 misalnya, di sana dikatakan waja'alna al-laila wan-nahara ayataini famahawna ayatal lail waja'alna an-nahara mubsiratan litabtaghu fadlan min rabbikum wa lita'lamu 'adadas sinina wal hisab. Allah katakan, kami bungkus atau kami pergilirkan, kami tutup, kami jadikan siang dan malam, dan kami tutup malam dengan siang, dan kami jadikan siang itu sebagai tempat untuk umat dan hamba Allah berusaha di muka bumi ini mencari rezeki Allah, dan supaya lita'lamu adadas sinina wal hisab, supaya mereka mengetahui bilangan-bilangan tahun dengan perhitungan-perhitungannya. Bahkan Allah katakan wa kullu syai'in, segala sesuatu, kullu syai'in, segala sesuatu, fassalnahu tafsilan, kami terangkan, kami rinci serinci-rincinya. Siapa? Bagaimana umat bisa merinci dan mengetahui rinciannya secara pasti? Kalau dia hanya dengan melihat dengan mata telanjang, maka disitulah dibutuhkan ru'yatu bil ilmi, ru'yah dengan ilmu. Ilmulah yang bisa menyelesaikan semuanya itu. Sehingga karena ketetapan bersama dalam kalender Hijriah global tunggal itu ada klausul yang menyerahkan kepada wilayatul faqih, menyerahkan kepada ulama-ulama yang ada di suatu negara tertentu, jika hilal masih berada di bawah ufuk, maka Muhammadiyah lalu menetapkan berdasarkan wilayah faqih itu bahwa
Ramadan tahun ini digenapkan menjadi 30 hari. Tetap konsisten. Kenapa? Karena Muhammadiyah konsistensinya apa? Kalau di atas ufuk berapapun tinggi hilalnya itu dipakai. Karena sudah bisa wujud, bukan soal kena didelok apa ora kena didelok. Paham ya ini bahasa Jawa ya? Kan banyak juga yang dari Jawa ya. Bukan soal dia bisa dilihat atau tidak bisa dilihat. Yang penting sudah wujud. Hisab hakiki itu ditetapkan berdasarkan wujudu hilal. Wujudu hilal itu kalau dalam ilmu hisab, hilal sudah berada di atas ufuk plus 1. Berapapun plusnya, kalau sudah di atas ufuk berarti sudah wujud, begitu. Kalau di bawah ufuk belum wujud. Nah, PP Tarjih menggunakan ketetapan sebagaimana ditetapkan semula. Jadi bukan inkonsisten, justru di situ terjadi konsistensi. Kalau mengikuti kadar hijrah global tunggal malah nggak konsisten. Loh, katanya Muhammadiyah itu wujud hilal. Lah tahun ini hilal belum wujud, kok mengikuti kalender hijrah global? Nggak bisa dong. Nah, itulah bijaksananya para ulama. Meskipun berada di dalam sebuah kesepakatan bersama mengenai penggunaan tersebut, tetapi penggunaan itu masih fleksibel dalam wujud seperti itu. Jika memang terjadi wujud hilal yang belum bisa, maka diserahkan kepada ulama-ulama di negeri masing-masing. Jadi insya Allah untuk Indonesia tahun ini, baik itu Muhammadiyah maupun NU dan pemerintah itu akan melaksanakan, akan mengakhiri ibadah Ramadannya tahun ini tanggal 31 Maret 2025 dan itulah 1 Syawal 1446 Hijriah. Yang penting Bapak Ibu, bukan soal kita ini bersedih dan menangis karena ditinggalkan Ramadan. Sebab sudah mungkin akan sangat jarang dan tidak akan terjadi lagi di saat-saat di luar Ramadan. Bapak, Ibu, Saudara dan putra putri nanti akan berbuka bersama dengan sesama jamaah yang nikmatnya luar biasa. Coba, tidak ada satu kenikmatan lahir batin iman Islam yang bisa dirasakan oleh umat Islam kecuali di saat-saat mereka bersama menikmati takjil bareng-bareng, masih omong sebiji kurma, masih omong meskipun hanya sebiji kurma dan secangkir teh. Itu nikmat itu bisa dirasakan dalam dua hal Bapak Ibu. Apa? Yang pertama, nikmat tenggorokan dan perut dikala benar-benar dalam keadaan lapar, tidak makan, tidak minum semenjak azan subuh berkumandang sampai maghrib. Rasa lapar dan haus itu di dalam ilmu medis dikatakan kelenjar atau reseptor melanokortin di dalam tubuh manusia berfungsi secara maksimal. Reseptor melanokortin itu adalah semacam bagian dalam tubuh kita yang letaknya di otak tengah, hipotalamus, di dalam tengah ini, yang berfungsi diantaranya bersama-sama untuk punya peran di dalam mengatur pola makan, energi, dan reproduksi. Ketika perut manusia, perut orang, perut kita itu lapar dan haus, melanokortin ini berfungsi secara maksimal agar sensitivitas yang luar biasa bahwa telah terjadi kekurangan makan dan minum sehingga lapar menimbulkan rasa keinginan makan dan minum yang sangat besar. Tetapi itu harus kita tahan selama sehari penuh, sebab kita taat kepada Allah
bahwa puasa itu al-imsaku 'anil muftirin ma'hudan bi qasdil qurban, meskipun sebelum azan setengah jam, seperempat jam sebelum azan disiapkan berbagai macam kue-kue. Masya Allah Pak, saya dua atau tiga kali ya di jamu takjil di Masjid Al-Fatah. Mereka punya satu ruangan yang disiapkan oleh bapak-bapak yang sebelum takjil itu semua insya Allah model kue apapun itu ada di sana. Kalau mau coba nanti sore ke Masjid Al-Fatah di Gunung Empat, itu ada tahu gejrot, ada tahu isi, ya, ada saya nggak bisa nyebut itu macam-macam. Cuma si tok sing tak delok gak ono. Pisang goreng kan. Jadi semuanya ada. Minum teh ada, degan ada, ya, kopi susu ada. Coba kurang apa? Air ada, lengkap, mineral, semua lengkap. Semua menghadapi makanan yang begitu banyak, minuman yang siap. Belum terdengar azan maghrib, belum waktunya, tidak akan disentuh. Meskipun balik belum jam, kurang berapa menit, tapi tetap tidak disentuh. Itulah kekuatan puasa. Pada saat itu, ini Pak, hormon yang ada melanokortin yang ada di otak tengah hipotalamus ini berfungsi secara maksimal, sensitivitasnya dia menuntut segera untuk diberi asupan makanan. Tubuh sudah waktunya membutuhkannya. Lalu ketika seorang hamba itu menikmati hanya satu kurma serta minum teh, apalagi ada 1-2 kue, rasanya nikmat luar biasa. Itu sedikit biasa-biasa tapi menimbulkan rasa nikmat. Rasa nikmat itu kemudian dilahirkan oleh di hipotalamus itu sebuah hormon yang dinamakan dengan hormon endorfin, hormon kebahagiaan, hormon kesenangan, hormon kenikmatan. Itulah yang pertama. Sehingga kenapa Rasulullah mengatakan lis-shaimin farhatani. Bagi orang puasa itu ada 2 kegembiraan. Farhatun inda iftari. Yang pertama ternyata adalah kegembiraan, kebahagiaan ketika dia berbuka iftar. Ternyata Bapak Ibu dan Saudara, kebahagiaan dan kegembiraan iftar ini berlanjut sampai pada kegembiraan, kebahagiaan manakala hamba Allah itu menunggu isya datang, sholat isya berjamaah, kemudian sholat tarawih, bahkan mereka bisa mendengarkan dengan tumakninah, dengan tenang, bacaan-bacaan imam yang bagus-bagus, baik itu 23 rakaat maupun 11 rakaat. Saya tidak membetulikan sing 23 rakaat hanya 5 menit 7 menit ya. Tapi di sini rata-rata 20 sampai 30 menit itu bagus kan, dengan tenang tanpa terburu-buru, dinikmati betul itu tarawihnya sampai kemudian subuh kayak ini. Saya nggak tahu apakah di luar Ramadan subuh di masjid ini juga sama banyaknya dengan seperti ini. Gimana Pak? Banyak juga? Belum kan? Belum tentu kan? Itulah kenikmatan, kebahagiaan yang oleh Rasul bilang farhatun tadi. Sampai akhir, ini kan menjelang akhir. Saya datang ke banyak masjid Pak, tarawih, Masya Allah. Kalau di tempat saya Pak, jangankan sampai 10 hari terakhir, 10 hari kedua bulan Ramadan itu sudah banyak yang habis jamaahnya. Mereka ramai kemana-mana mempersiapkan diri untuk melaksanakan atau menyambut hari raya Idul Fitri. Tapi di daerah sini, Masya Allah, tarawih masih banyak, sampai itikaf dan sholat subuh. Ini kegembiraan, kebahagiaan yang dihasilkan oleh hipotalamus di sini ini, yang menghasilkan hormon bahagia, dan mereka akhir-akhir
tidak segan-segan mengeluarkan harta bendanya, zakat, infak, sedekahnya untuk diberikan kepada masjid-masjid, biar dibagi kepada mereka yang membutuhkan. Nanti sesudah Ramadan belum tentu bisa kita dapati kenikmatan beribadah kayak begini. Sehari-hari kita makan terus. Sehari bisa berapa kali kita makan? Berapa kali? 3 kali itu makan berat. Yang tidak makan berat, hatta orang rokok pun itu Pak, kalau biasanya nggak pernah berhenti oleh nyedut, oleh ngudut, memang satu-satu Pak merokok itu, tapi malah balik, habis lagi, sampai saya punya teman-teman yang suka badminton itu, di dalam permainan pun itu masih sempat begini. Ya. Begitu puasa selesai, berhenti merokok. Soal kemudian nanti dengar azan maghrib yang pertama dinikmati adalah rokoknya, terserah. Tapi saya lihat di sini di antara antum semuanya ini kelihatan sekali bukan orang-orang yang suka merokok ini ya. Ya, alhamdulillah itu sangat bagus. Nah yang kedua, bersama-sama jamaah. Kegembiraan ketika bersama-sama dengan jamaah, menikmati kue bareng, menikmati teh bareng, dan itu jarang-jarang terjadi. Lalu kita makan dengan keluarga kita, dengan ayah, ibu, suami, istri. Begitu juga saat sahur, masya Allah. Inilah saat-saat yang penuh kebahagiaan. Karena itu nanti ketika satu Syawal tiba, ada sesuatu yang hilang, yang selama ini sudah kita nikmati, yang biasa kita bersama-sama, tiba-tiba tidak bisa bersama lagi. Tapi tetap saja itu harus terjadi. Tapi kalau kita tidak sedih, juga jangan terlalu gembira. Begitu hari raya tiba, langsung dirayakan merdeka, senang sekali, bahagia, seolah-olah sudah terlepas dari beban berat. Tidak usah. Orang-orang yang beriman menyelesaikan puasanya dengan semakin memperbanyak permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa dan kesalahannya. Kenapa? Supaya selesai Ramadan kita benar-benar dilahirkan seperti dilahirkan kembali oleh ibu kita, bayi yang terlepas, terbebas, yang tidak membawa dosa dan salah. Apa kata Rasulullah? Celaka. Siapa itu? Orang, kata Nabi, man adraka ramadhana falam yughfar lah. Orang yang bisa diperjumpakan oleh Allah dengan bulan Ramadan, tetapi dosa-dosanya tidak terampuni. Hari ini dan esok masih ada waktu di mana kita bisa mengucapkan Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Kita mohon insya Allah ampunan Allah itu maha luas dan bisa mengampuni, memaafkan semua dosa dan salah kita tanpa kecuali. Saya ingin ceritakan terakhir satu kisah yang menarik. Pada saat terjadi perang Uhud di zaman Rasulullah SAW, pada waktu itu Nabi berperang melawan orang-orang kafir. Di balik bukit ada sepasukan dari pasukannya Khalid bin Walid yang jumlahnya 50 orang, pasukan berkuda kavaleri yang siap mengintip untuk menekan balik dan memukul balik pasukan Islam. Pada awalnya pasukan Rasulullah, para sahabat memperoleh kemenangan, lalu mereka mulai berebutan untuk mendapatkan harta rampasan perang. Lupa diri, pasukan pemanah yang ada di balik bukit lalu turun ingin ikut merebut harta ghanimah. Disitulah kemudian pasukan Khalid bin Walid keluar dari balik bukit dengan pasukan berkudanya, lalu memporak-porandakan pasukan
pasukan Nabi yang sedang lengah. Pada saat seperti itu, Hamzah yang sedang kewalahan menghadapi serbuan pasukan Khalid bin Walid itu sedang diintip oleh budak Wasyi yang menginginkan mendambakan pembebasan dirinya dari budak dari tuannya Abu Sufyan dan Hindun jika dia berhasil membunuh Hamzah. Wasyi mengendap-endap melomparkan tombaknya pada saat yang tepat dan tombak itu menancap di dada Hamzah. Hamzah pun mati terkapar. Hindun lalu mendatangi jenazahnya Hamzah paman Nabi ini, lalu dibelekrek dan diambil darahnya dan dipakai raut. Hamzah meninggal. Ketika 8 tahun kemudian Nabi berhasil menaklukkan kota Mekah, Nabi menawarkan pengampunan. Siapa yang datang kepadaku menyatakan Islam, dia bebas, aman. Siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan, dia juga aman. Siapa yang berdiam diri di rumahnya, dia juga aman. Banyak pada hari itu wajah-wajah dari orang-orang kafir yang tadinya menentang, melawan, mengusir dan mau membunuh Nabi, itu datang kepada Nabi untuk menyatakan keislamannya sehingga mereka aman. Di antara mereka Nabi tidak melihat adanya Hamzah yang membunuh pamannya, karena ketika paman Nabi Hamzah mati syahid di medan Uhud, Nabi yang paling sedih karena Hamzah waktu itu datang bersama Nabi ke Yasrib tanpa ada sanak famili dan saudara, sebatang kara, hanya Rasulullah lah keponakannya. Nabi sedih. Tentu dia sangat marah kepada Wasyi, budak pembunuh pamannya ini. Nabi melihat-lihat, kok tidak ono di antara orang-orang yang datang kepadaku itu Wasyi. Lalu Nabi bertanya kepada sahabat, kemana Wasyi? Dijawab, Wasyi sedang lari ya Rasulullah. Dia pergi ke suatu tempat. Panggil dia, suruh ke sini. Dipanggil dan ditangkap Wasyi, lalu dihadapkan kepada Rasulullah SAW. Wasyi merasa takut, khawatir, dan dia sudah siap untuk menerima hukuman apa yang akan dilakukan oleh Rasulullah kepadanya. Dia siap, maka dia pasrah. Tapi Rasulullah enggak. Rasul menawarkan Wasyi berislam. Islamlah, wahai Wasyi. Jangankan menerima, Wasyi kemudian mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad. Dari panggilannya saja dia sudah tidak menghormati Nabi sebagai Rasul. Dia bilang, ya Muhammad, annaka tazum anna man asyraka au qatala au zana faqad yalqa athaban 'aziman. Bukankah engkau mengatakan sebagaimana dikatakan oleh Tuhanmu bahwa siapa yang telah syirik, yang telah membunuh dan telah berbuat zina, melakukan dosa-dosa besar itu, dia telah jatuh kepada dosa yang besar. Yudha'af lahu 'adzabu yaumil qiyamah, lalu akan dilipat gandakan azabnya pada hari kiamat nanti oleh Tuhanmu. Wa yakhludu fihi muhana, dan dia kekal abadi di dalam neraka, enggak akan terampuni. Kata Wasyi. Dia merujuk kepada surat Furqan ayat 69. Hai Muhammad, bukankah kau bilang orang yang telah syirik, membunuh, zina itu dosa besar, berbuat dosa besar, dan dia tidak akan terampuni, dia akan diazab, dilipat gandakan azabnya, dan dimasukkan neraka dalam keadaan hina, kekal di dalamnya abadi. Bagaimana mungkin aku akan terampuni dan kau minta aku berislam? Nabi kemudian mengatakan, hai Wasyi, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Iya, memang seperti itu. Siapa yang syirik, siapa yang membunuh, siapa yang zina, dia telah dosa besar dan akan diazab. Tapi Wasyi, kecuali orang yang mau bertobat, orang yang mau beriman, orang yang mau beramal saleh, mereka itulah faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Orang-orang yang diganti dosa-dosa dan kesalahannya itu dengan kebaikan dan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau enggak antum kalau ditawarin kayak begitu? Mau enggak? Pasti mau. Wasyi tidak. Dia bantah.
Dia bilang, "Ya Muhammad, hadhi syurutun syadidah." Syarat ini berat. Gimana mungkin saya disuruh taubat, suruh iman, langsung amal soleh? Enggak mau. Karena dia terbiasa dengan bergelimang dosa, salah, melampaui batas. Mungkin di antara umat banyak yang berpikiran seperti itu. Aku sudah kadung banyak dosa-dosa besar aku lakukan. Aku sudah melakukan berbagai macam salah. Aku sudah kadung jauh dari Allah. Mana mungkin aku bisa diterima dan diampuni dosa? Kalau toh aku bertobat iman, mana mungkin aku bisa kuat untuk beramal soleh? Banyak di antara umat yang berislam saja sekarang ini sudah meninggalkan sholat. Mu'alaf yang baru tidak mudah untuk langsung bisa melaksanakan sholat. Kenapa? Belum tertancap iman di dalam setiap orang yang menyatakan Islam. Banyak orang berislam karena menikah. Ada orang berislam karena politik. Ada orang berislam karena bisnis. Ada orang berislam karena faktor pertemanan. Ada orang berislam karena kepeksa. Soalnya wis kadung tenar, lah ya aku gak Islam, engko gak dipakai misalnya. Ada orang berislam karena pekerjaan, macam-macam, sehingga mudah saja dia tidak sholat atau meninggalkan ibadah. Wah sih nggak mau, syarat itu berat, aku nggak mungkin bisa. Nabi tidak putus asa. Lalu Nabi membaca surat An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ay yushraka wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Hai Masih, Allah tidak akan ampuni dosa syirik, tapi Allah akan ampuni semua dosa selain syirik bagi yang dikehendaki. Di situ ada ayat liman yasha, bagi yang dikehendaki. Masih belum mau. Kenapa? Karena di situ ada ayat yang berbunyi liman yasha, bagi yang dikehendaki. Dia bantah. Itu ndablemnya masih. Apa kata dia? Ya Muhammad, ini kalau Allah berkehendak. Kalau Allah nggak berkehendak, aku tetap aja nggak akan diampuni. Aku kan nggak tahu Tuhanmu itu menghendaki aku diampuni atau enggak. Yang menghendaki diampuni kan kamu. Nah gitu kan masih. Nah itu ndablemnya bukan main Pak orang ini. Nggak kena. Kalau ayat itu tidak ada lima yasya, mungkin masih langsung ya. Sepanjang kau tidak syirik, semua dosamu terampuni, maka jangan syirik. Kan maksudnya itu. Tapi di situ ada lima yasya, bagi yang dikehendaki. Iya kalau Tuhanmu menghendaki, kalau enggak, aku kan tetap saja terbawa dosa. Kamu yang meminta, yang menghendaki, tapi aku belum tentu Allah menghendaki tetap. Mungkin kalau kita zaman sekarang geleng-geleng itu lihat orang kayak gitu. Tapi Nabi kita Muhammad dengan sabarnya luar biasa. Lalu dia baca surat Az-Zumar ayat 53. Qul, katakan, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan Muhammad kepada hamba-hambaku yang melampaui batas dalam melakukan kezaliman, kesalahan, melakukan banyak perbuatan dosa. Yang melampaui batas. Apa kata Allah? La taqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa. Baru Basyir mengatakan tidak ada syaratnya, tidak ada lima yasyanya, semua dosa diampuni, tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Sejahat, sezalim apapun dia, baru Basyir mengatakan hadza na'am. Nah, kalau ini saya mau.
Banyak di antara kita yang begitu. Kita ingin semuanya itu tanpa kecuali. Maka Allah kasih kesempatan kepada hamba-hambanya. Dan di situ dikatakan ibadi, hamba-hambaku. Bukan sekedar ibadun, bukan sekedar hamba secara umum, tapi secara khusus disebut hamba-hambaku. Berarti hamba-hamba Allah, kita-kita yang sangat potensial jatuh kepada perbuatan zalim, dosa dan salah. Ini kalau saya bicara ini Bapak Ibu dan Saudara, ini panjang. Dosa kepada Allah cukup taubat. Allah akan lebih suka seorang hamba yang punya dosa salah lalu bertobat kepadanya, mohon ampun, dari sukanya orang yang kehilangan barang lalu ketemu. Bapak Ibu, apa yang paling berat, sulit dari Bapak Ibu ketika kehilangan? Apakah kehilangan dompet, kehilangan HP, atau kehilangan pasangan hidup? Kehilangan dompet, bingung nggak? Bingung nggak? Bingung dong, berat. Kehilangan HP, bingung juga. Kehilangan istri, bingung ya. Soalnya orang sing jawab gampang wis jawab wis. Ketika ketemu dompet yang hilang penuh isinya macam-macam ATM, surat menyurat dan lain-lain. Duit gak seberapa, tapi surat-suratnya ini kan gitu, kartu-kartunya ini gitu akhirnya. Wah itu kok bingung, kemarin tidak karuan. Wah mondar-mandir tidak karuan gitu. Tapi tiba-tiba dia ingat, oh iya mungkin di sana ketemu Pak. Itu kan senang, bahagia. Tapi di hadis Nabi, Allah lebih bahagia seorang hamba yang berdosa, bersalah lalu dia bertaubat dari gembira dan bahagianya orang yang menemukan kembali barangnya yang hilang. Orang menemukan kembali barangnya yang hilang ada juga sangat bahagia, senang. Loh, Allah lebih senang dari itu. Maka itulah Pak, bagi siapapun di antara kita disiapkan oleh Allah untuk kita menyerahkan diri kepada Allah dan bertobat. Tapi dosa dan zalim kepada sesama manusia itu tidak bisa langsung mendapatkan pengampunan Allah kecuali dia harus selesaikan kepada sesama manusia. Jangan sampai dia bawa kesalahan kepada kezaliman kepada sesama manusia itu terbawa di akhirat. Man kana indahu mazlamatun li akhi, siapa di antara kita itu yang mempunyai kezaliman kepada saudaranya min irdi atau min syai'in, dari mencelakai dirinya, membunuh atau mungkin mengambil barang dan menzalimi pokoknya, membuat tangga saudara teman sesama kita itu sakit, terzalimi, fal yatahallalahu qabla ayyakuna lahu dinaran wala dirhaman. Hendaklah dia segera selesaikan hari itu juga, saat itu juga di dunia ini sebelum datangnya hari di mana uang, dirham, dinar, dolar tidak berlaku lagi, yaitu hari kiamat. Kalau sampai dia bawa kezaliman dia kepada sesamanya, sesama manusia, terbawa sampai mati dari kiamat dan belum dimaafkan satu sama lain, maka nanti wa in kana lahu amalun sholih ukhidha min amalihi bi qadarin mazlamati. Kalau hamba yang menzalimi sesama manusia sampai terbawa mati belum termaafkan, nanti di akhirat jika dia punya amal soleh, punya pahala, diambil amal soleh, pahala dari amal solehnya ini, lalu sesuai kadar berdasarkan tingkat kezalimannya diambilkan dan diberikan kepada orang yang dizalimi. Fa'ilam yakun lahu hasanatun, tapi kalau kemudian sudah habis dan tidak punya amal soleh, tidak punya pahala, fa'ukhidha min sayyiati sahibihi, maka kemudian diambilkan dosa dari orang yang dizalimi, wa humila alaihi, lalu ditimpukan kepada orang yang menzalimi. Sudah bangkrut ditambahi lagi dosa. Itulah
azab yang pedih lebih daripada dosa kepada sesama manusia. Bapak Ibu dan Saudara, siapa yang paling banyak berdosa dan bersalah di antara sesama manusia? Suami kepada istri atau istri kepada suami? Atau kepada anak-anak bahkan? Atau anak-anak kepada orang tuanya? Atau rakyat kepada pemimpin? Atau pemimpin kepada rakyat? Saya tanya pada dua pilihan. Siapa yang lebih banyak menzalimi, pemimpin kepada rakyat atau rakyat kepada pemimpinnya? Halo? Kamu sing paling jawab. Halo? Siapa? Jelas pemimpin. Pemimpin punya peluang lebih besar untuk menzalimi rakyat. Terutama ketika pemimpin itu bukan hanya tidak mampu menegakkan keadilan, menjaga amanah yang telah diberikan kepadanya, bukan hanya tidak mampu menciptakan kemakmuran, kesejahteraan, tapi justru dia menggarap uang rakyat, korupsi, mengambil hak-hak rakyatnya. Itu kezaliman luar biasa pemimpin kepada rakyatnya. Kalau dia hanya sekedar open house, rakyat disuruh datang salaman, bukan itu. Pemimpin itu harus turun langsung mendatangi setiap orang yang merasa mesin motornya rusak karena bensinnya itu dioplos. Ya kan? Oh, tiba mesin rusak mergo gara-gara iku. Makanya saya tas tuh kurang tahun kredit tuh entek angsurane wis rusak. Padahal aku tuh kuwi nang pom bensin. Kita ini hati-hati sekali Pak. Beli sudah begitu. Ternyata itu, masya Allah, zolim Pak itu Pak. Masya Allah. Coba guru-guru yang swasta itu yang bukan pegawai negeri atau pegawai negeri sekalipun, gajinya berapa Pak? Semuanya kredit, motor kredit, rumah kredit, sehingga rumah dan motornya muni setiap saat dan tidak entek terus menerus. Untuk motor sitok wis entek kredit, kebutuhan lebih ono meneh, kredit meneh, sampai sejenenge SK itu Pak di sekolah gak mari-mari, gak mulai-mulai. Kan begitu, masya Allah. Itu kezaliman luar biasa. Maka kalau ada di antara antum yang jadi RT, RW, lurah, camat, wali kota, bupati, apalagi presiden, sudah itu tidak usah nunggu hari raya. Setiap saat ada salah langsung minta maaf, karena ditimbulkan nanti dosa-dosa kezaliman orang itu kepadanya. Gak usah nunggu hari raya open house, gak usah. Itu berat Pak, masya Allah. Kenapa? Karena semua perbuatan amal ibadah makhluk, kalau itu terjadi kesalahan, maka gantinya semua adalah urusan kemanusiaan. Ada di antara suami ini, bapak-bapak ini, yang dia suatu saat melanggar larangan di bulan puasa, maka dia harus mengganti itu 30 hari puasa. Kalau dia nggak mampu, apa itu gantinya kafaratnya? Dia harus memberi makan orang miskin sebanyak 30 kepada 60 orang sehari satu. Gantinya itu urusan muamalah. Sing salah urusan ibadah, tapi kafaratnya urusan muamal. Berarti apa? Sangat penting urusan kemanusiaan. Nah, itulah Bapak Ibu dan Saudara. Karena itu masih ada 2 hari. Mari kita benar-benar datang kepada Allah dengan segala kesalahan, dosa dan kelemahan kita. Kita mohon ampun kepada Allah. Jangan sampai nanti Ramadan berakhir kita masih tetap belum bisa terampuni. Dan kita berusaha betul. Ramadan ila Ramadan, dari Ramadan ke Ramadan, menjaga diri supaya paling tidak meminimalisir potensi kita untuk jatuh pada perbuatan dosa dan salah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.